terlebih dahulu. Siapa anak ibu yang ingin memimpin doanya hari ini? Saya, Bu. Wahyu, ya silakan Nak Wahyu Ayo pimpin kawan-kawan, doanya. mari kita berdoa. Setelah ini, Ibu absen ya? Ada yang nggak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Semua. Iya, berapa orang kita? 24 ya? Hadir semua ya? Bagus. Nah, biasanya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Hari ini judul lagu kita apa? Lagu yang semangat. Mulai, 1, 2, 3. Garda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, beri aplaus untuk kita nyanyikan. Sudah, masih tetap semangat hari ini? Masih, Suaranya mana masih tetap semangat? masih. Nah, mantap. Baiklah, pada hari ini kita akan memasuki pembelajaran keempat, yaitu tema 4, makananku sehat dan bergizi. Kemudian subtema 3, makananku sehat dan bergizi. Kemudian pembelajaran keempat, ya. Baiklah, untuk pertama kita akan melihat gambar. Silakan lihat ke depan. Anak-anak ibu bisa lihat? Bisa? Ya. Siapa yang pernah menonton gambar Abang Popeye? Iya kan? Iya betul. Abang Popeye itu bukan? Kenal nggak dengan abang di kartun itu? Kenal. Kenal. Namanya? Siapa? Popeye. Nah, Popeye itu dia ininya besar, ya kan? Ya. Terus dia seorang kapten laut ya? Ya. 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 Iya. Kalau boleh ibu tahu, abang Popeye itu makannya apa? Sayur. Hah? Sayur. Sayur apa? Hah? Sayuran apa? Sayuran apa? Itu sayurnya sayur apa?
sekarang anak ibu sudah lihat abang Popainya makan sayur, badannya menjadi sehat. Nah, ini berhubungan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini dia. Nah, setelah nanti kita melakukan pembelajaran hari ini, ibu mempunyai tujuan yaitu siswa dapat mengklasifikasikan makanan berdasarkan jenis makanan yang sesuai dengan gizi yang seimbang dengan benar. Yang kedua, siswa dapat merasakan kelezatan makanan yang mereka makan. Yang ketiga, siswa dapat mengulangi cara pembuatan makanan yang berasal dari sumber daya alam. Oke, next, selanjutnya. Nah, coba amati gambar di depan. Nampak gambarnya? Nampak. Nah, gizi seimbang. Di dalam setiap makanan yang kita makan itu mengandung gizi yang berbeda. Ibu mau tanya, di dalam gizi makanan itu yang terkandung apa aja? Ada yang tahu? Ada? Vitamin. Apa lagi? Hah? Protein, ya. Apa lagi? Karbohidrat, betul. Nah, gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Nah, di dalam makanan tadi ada mengandung apa? Karbohidrat, vitamin, apalagi protein. Nah, termasuk mineral. Nah, kalau karbohidrat itu biasanya terdapat di dalam bahan makanan pokok. Siapa yang tahu bahan makanan pokok? Nasi. Apa? Nasi. Lagi. Selain nasi, roti. Roti termasuk yang lain? Jagung. Iya. Nah, di dalam makanan pokok itu terkandung zat gizi karbohidrat. Nah, kemudian juga kalau hari-hari ada nasi. Setelah ada nasi, kita mungkin makan nasi aja. Enak nggak kalau makan nasi aja? Enggak. Kita ada lauk, ya kan? Kadang-kadang lauknya apa? Ikan. Apa lagi? Ayam. Telur. Apa lagi? Hah? Daging. Iya. Tempe. Iya, betul. Nah, di dalam tempe, di dalam daging, di dalam telur itu mengandung zat gizi apa? Siapa tahu? Hah? Apa? Protein. Sayuran, contohnya ada sayuran bayam, sayuran apa? Rumpun atau alias kangkung, ya? Alias kangkung. Nah, kemudian juga vitamin terdapat banyak di dalam buah-buahan. Nah, dari tadi kita sudah beraktivitas, sudah melihat apa itu makanan bergizi, bagaimana Bang Popai bisa kuat, ya. Bang Popainya makan apa? Makan sayur bayam. Jadi anak ibu harus semua makan sayur. Jangan makan sayur aja, nggak suka ikan juga. Kemudian juga makan buah-buahan untuk mencukupi kebutuhan vitamin di dalam tubuh kita. Nah, sekarang ibu sudah menyediakan buah-buahan di atas meja kalian masing-masing. Kita akan melakukan mindful eating. Ya. Oke, kita tinggalkan semua kesibukan kita. Kita tinggalkan semua kegiatan kita, taruh pulpennya yang bagus, duduk yang bagus, duduk dengan tenang. Ya. Silakan ambil potongan makanannya, satu orang satu potong. Dengarkan apa ibu? Dengarkan apa ibu? Dengarkan apa ibu? Silakan ambil makanannya, no? Dengarkan apa ibu? Ambil makanannya, ambil buah potongnya, satu orang satu potong. Iya. Oke, dengar. Nah, sebelum itu duduklah dengan tenang. Rilekskan badannya, duduk dengan bagus, serileks mungkin. Kita udah capek belajar kan? Duduk rileks dengan tenang. Sudah. Kemudian baca doa di dalam hati, makanlah dengan pelan. Silahkan dimakan. Makan dengan pelan. Silahkan dimakan, nggak apa-apa. Iya. Nah, selagi makan, rasakan rasa timun yang kalian makan.
Rasakan rasa timun yang kalian makan. Rasakan rasa manis alaminya dari timun. Kunyah dengan pelan. Nikmati makanan tersebut. Tenangkan pikiran, makan dengan pelan, rasakan manis alaminya dari timun tersebut. Masukkan rasanya ke dalam pikiran kita sehingga membuat perasaan kita lebih nyaman, lebih tenang, lebih fokus. Jadi lebih santai ya. Sudah tadi kelelahan, kita akan santai. Oke? Oke, sudah? Sudah. Bagaimana rasa timunnya? Enak rasanya, gurih-gurih, manis. Itu bisa mengundang selera makan. Oke, baik. Sekarang tepuk tangan untuk kita. Nah, kita tadi sudah melakukan mindful eating. Artinya memfokuskan pikiran kita. Iya kan? Iya. Kita sudah rileks. Kita sudah merasakan manisnya timun secara alami dan pikiran kita akan jadi lebih fokus dan tenang. Sekarang kita akan lanjutkan pelajaran. Ya, ini kita ibu sudah bagikan 5 kelompok ya. Kita akan melihat video hari ini. Kita akan menonton video. Iya, yaitu video tentang pembuatan tempe. Waduh, mati lampu. Lampunya mati. Tapi nggak apa-apa. Kita bisa nonton videonya dari HP ibu. Jadi anak-anak ibu harapkan konsentrasi. Karena ini lampunya mati, kita nggak bisa lihat di fokus. Jadi ibu akan bawa HP-nya. Anak ibu akan perhatikan dengan baik-baik. Perhatikan tahap-tahapnya, apa yang dia lakukan. Nanti silahkan didiskusikan dengan kelompoknya. Kemudian kita presentasi, oke? Mantap, bisa lihat. Proses pembuatannya, masuk ke proses pembuatannya. Bisa lihat kan? Yang di belakang bisa lihat? Bisa. Perhatikan dengan baik. Setelah ini kita akan diskusi apa yang dia lakukan untuk membuat tempe. Nah, ini dibungkus ya. Setelah tadi ya kan? Dibungkus. Ini bisa dengan plastik, bisa dengan daun pisang. Oke, selesai. Ini kemudian dia disimpan, lalu difermentasikan ini hasilnya. Nah, dari video tadi, anak-anak ibu sekarang saatnya berdiskusi. Jadi dituliskan apa yang dilihat, apa yang dilakukan, dan bagaimana caranya. Bagaimana cara membuat tempe tersebut? Ditulis di kertas, satu kelompok satu kelompok, satu pelaksanaan. Jadi didiskusikan, ya, didiskusikan. Iya, satu diapakan? Cuci. Iya, kacang kedelainya dicuci. Iya, cara membuat tempe ya. Satu diapakan dulu nak? Kacang kedelainya iya dicuci, kemudian direbus ya. Pinter. Kawan-kawannya yang lain silakan memberikan pendapat ke ketua kelompoknya dan ketua kelompoknya yang tulis. Oke? Ini kelompok ketiga. Tempenya kita apakan dulu? Dicuci dulu ya, kemudian direbus ya. Oke?
waktu diskusi kita sudah habis. Sekarang kelompok mana yang ingin mempresentasikan ke depan? Saya Bu. Ya, kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1, silakan. Kelompok yang lain dengarkan apa yang dipresentasikan oleh temannya. Nanti Ibu harapkan ada komentar dan tanggapan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat tempe: kacang kuning, air untuk merebus, baskom, sendok, plastik, kuali merebusan. Cara pembuatan: kacang kuning dicuci, lalu direbus setengah masak, kemudian diangkat dan ditiriskan. Setelah itu dilakukan pembuangan kulit ari, kemudian direbus kembali sampai masak. Setelah itu kacang kuning ditiriskan sampai tidak tersisa air. Setelah itu kacang kuning dicampur dengan bibit ragi dan dimasukkan ke dalam plastik. Kemudian disimpan selama 3 hari, maka jadilah tempe. Iya, tepuk tangan. Silakan Ibu. Nah, tadi dari hasil presentasi kelompok 1, ada yang ingin menanggapi? Ada. Iya, silakan dari kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Komentar dari saya adalah apa yang mereka presentasikan sesuai dengan tahapan pembuat tempe di video. Mereka sangat bagus. Terima kasih. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 3 yang sudah memberikan tanggapan dan komentarnya. Ya, sangat baik sekali ya. Ibu rasa anak-anak Ibu sudah paham. Sekarang kita akan melakukan evaluasi mandiri. Jadi di setiap kelompok Ibu akan bagikan lembar kerjanya dengan waktu 15 menit. Kemudian nanti dikumpul. Ya. Silakan dikerjakan, yang sudah dapat silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan ya nak ya. Ini dibaca dulu soalnya. Ya, dibaca dulu soalnya. Dan ini bukan diskusi. Ini adalah jawaban pribadi. Jawaban anak sendiri. Kalau tadi kita diskusi boleh, sekarang enggak. Jadi kerjakan sendiri. Iya. Ingat, waktunya tinggal 5 menit lagi. Kalau ada yang sudah siap bisa dikumpulkan. Kalau ada yang sudah selesai, apa-apa bisa dikumpulkan. Sudah siap? Iya. Oke, yang lain waktunya sudah habis ya nak ya? Waktunya sudah habis. Ibu akan, waktu kita sudah habis ya? Evaluasinya sudah habis. Nah baik, dari kegiatan pembelajaran kita hari ini keseluruhan, siapa dari anak ibu yang bisa maju ke depan untuk memberikan sebuah kesimpulan? Silakan. Ada saya Bu. Iya Nuraini, silakan nak maju ke depan. Makanan sehat bergizi yaitu makanan yang mengandung nilai gizi seimbang yang diperlukan oleh tubuh seperti vitamin, mineral, karbohidrat, protein, serat, dan air yang kita kenal dengan istilah makanan 4 sehat 5 sempurna. Iya, tepuk tangan untuk Nuraini. Silakan Bu. Nah, betul kesimpulannya tepat ya yang dibicarakan oleh teman kita tadi, yaitu makanan sehat dan bergizi. Makanan itu banyak terkandung di dalam makanan kita sehari-hari yang kita kenal dengan makanan 4 sehat 5 sempurna. Oke, baik. Nanti Ibu harapkan pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi anak-anak Ibu. Apa yang sudah kita pelajari
bisa dipraktekkan di rumah, ya kan? Kemudian dan bermanfaat untuk kita. Kemudian saat pulang, kalau jalan sebelah kiri. Kemudian jangan berdesak-desakan di jalan. Pulang yang teratur, yang rapi, langsung pulang ke rumah. Dan jangan lupa salam dengan orang tua. Dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati yang pakai sepeda, hati-hati ya. Jangan ngebut-ngebut sepedanya.